Kita lebih lagi memuji Tuhan, sebab Dia memberikan sukacita surga dalam hidup kita. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Hey! Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Sungguh kuasa-Mu tak pernah berubah, Tuhan. Sama-sama serukan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Allah sanggup melakukan segala perkara,
Kau sungguh baik Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. sama-sama serukan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Sebab Dia pengharapan bagi kita. Amin. Sama-sama kita serukan. Sebenarnya langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. hey, Kami adukan nama-Mu, membebaskanlah belenggu. hanya Yesus, Hanya Yesus kan satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Semua ikatan tak terbuka dan setia. Kau hancurkan, karena hanya Kau Sang Penebus. Sukita dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. hey, Kami adukan nama-Mu, membebaskanlah belenggu.
Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Katakan oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. oh Yesus, Yesus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami adukan namamu, bebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Sebab Dia yang berkuasa dalam hidup kita. Engkau yang menerobos hidup kami Tuhan. Sampai kedalaman hati kami. Engkau mengetahui Tuhan. Engkau mengetahui apa yang kami butuhkan. Engkau mengetahui apa yang kami perlukan. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ini pengakuan iman kami kepadamu Tuhan. Lebih dari yang telah ku pinta, Lebih dari yang telah ku pikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku.
tidak dapat, tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. kebesaran kasih-Mu Tuhan, Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. ku bersyukur, Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. dengan segenap hatimu katakan ku bersyukur. Ku bersyukur padamu, Engkau Tuhan yang mengasihi kami, Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah Dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu,
Engkau segalanya dalam hidup kami, kekuatan Engkau berikan Tuhan, Engkau menyelamatkan kami dari belenggu dosa. Terima kasih Tuhan, Engkau segalanya. Terima kasih. Biarlah kita tetap dalam hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan menerobos hidup kita dengan segala anugerahnya yang besar, dengan segala anugerahnya Tuhan. Kemurahan Tuhan memenuhi setiap kita. Terima kasih Engkau mengetahui hati kami Tuhan. Engkau menerobos hati kami. Terima kasih. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Dalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukur. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukur. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan,
kekuatanmu, izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesatan, di dalam kebenaran, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesatan, di dalam kebenaran, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku tak pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. tak sekalipun Engkau membiarkan kami, tak sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Di lembah kelam, di tengah kegelapan, di dalam segala kesulitan dan apapun keadaan, Kau ada, Kau hadir, Kau bersama, Kau menyertai, Kau memimpin, Kau menuntun, Kau memelihara hidup kami dengan sempurna. Siapakah kami sehingga begitu Engkau memperhatikan kami? Siapakah kami sehingga Engkau begitu peduli akan hidup kami? Bukankah kami sesungguhnya orang yang disingkirkan dari hadapan-Mu, dari hadirat-Mu? Namun belas kasih-Mu yang tiada taranya, Kau datang
menghampiri kami. Kau datang memeluk kami. Kau datang untuk memberikan kehangatan. Dan Engkau datang untuk memberikan kami masa depan yang penuh harapan. Engkau baik. Engkau sangat baik. Engkau amat baik dalam hidup kami. Sungguh amat dan sangat baik atas hidup kami. Waktunya Tuhan berbicara kepada kami. Oleh kebenaran firman-Mu menerangi hati pikiran kami. Kami mempersembahkan hati pikiran ini hanya tertuju kepada-Mu dan kepada firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, selamat pagi. Waktu terus berjalan dan tak terasa waktu kita sudah di penghujung tahun 2025 maksud saya. Dengan segala peristiwa demi peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, kita melihat bagaimana Tuhan terus menyertai dan memelihara hidup ini sebagaimana hari ini kita bisa ada berkumpul berhimpun di tempat ini di rumah Tuhan. Ibu bapak saudara saudari, tentu kita tidak pernah menduga akan kita sampai hari ini dan hidup sebagaimana ada hari ini. Saya dapat memastikan bagi hidup kita setiap pribadi ada hal-hal yang Tuhan lakukan dalam bentuk interupsi. Yang kita tidak pernah nyangka, tidak pernah kita duga, dan sepertinya hal-hal yang kecil. Yang akhirnya membuat dampak yang besar di dalam kehidupan setiap orang yang hidupnya diterobos oleh Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, salah satu yang Tuhan nyatakan atau melakukan terobosan dalam hidupnya. Seorang hamba Tuhan di tahun 1950-an bernama David Wilkerson. Hamba Tuhan yang menggembalakan jemaat yang sederhana dan sedikit orang di Pennsylvania, negara bagian Amerika Serikat. Dan memang kalau dalam penggembalaan jemaat yang masih tidak terlalu banyak, hampir tiap hari itu dia mengunjungi jemaatnya, melayani jemaatnya demi satu ia mengunjungi. Dan kemudian sepulang dari pelayanan yang melelahkan itu, akhirnya beristirahat dan dia melihat ada satu majalah Life yang sangat terkenal pada saat itu. Dan kemudian ia mulai membaca dari halaman ke halaman dan ada satu artikel yang sangat menarik perhatiannya dan terus tertuju hatinya kepada itu. Di mana ada satu berita bahwa ada sekelompok anak muda atau gangster anak jalanan. Geng jalanan saudara. Sedang menghadapi peristiwa yang sangat-sangat membuat hati miris. Karena mereka masih muda. Dan dari 7 orang anak muda ini, mereka menghadapi satu peristiwa hukum pidana, yaitu karena pembunuhan. Dan ketika ia melihat hal itu, seperti ia merasakan sesuatu hal
Di dalam hatinya seperti ada surga menerobos hatinya untuk melihat itu dan memiliki belas kasih kepada 7 anak muda yang penuh dengan wajah marah, kecemasan, dan keputusasaan. Saudara-saudari, peristiwa itu akhirnya ia mencoba merenung dalam keheningan. Dan karena hatinya terus bergerak untuk pergi melihat anak-anak geng jalanan yang sedang berhadapan dengan hukum. Akhirnya ia melangkah dari Pennsylvania ke New York dengan jarak 500 km dan mengambil mobilnya yang sudah tua. Dia tidak tahu, nggak punya kenalan dan tidak pernah ke New York dan terus akhirnya berangkat. Sampai di sana, pas anak-anak muda ini sedang diadili dan akhirnya dia masuk ke pengadilan. Sampai ke pengadilan, ia menginterupsi hakim untuk menyampaikan pendapatnya. Dan akhirnya terjadi satu kegaduhan karena itu sudah membuat etika yang tidak pas di situ. Sehingga David Wilkerson ini diamankan oleh aparat, tangannya diborgol dan diseret keluar. Dan akhirnya karena peristiwa itu maka satu majalah Time atau tepatnya ialah majalah yang namanya itu, sebentar saudara, supaya saya tidak salah ngutip. Oh ya, surat kabar The New York Daily News. Fotonya terpampang dalam keadaan diborgol dan itu ditaruh di halaman depan dengan judulnya ini Bapak Ibu, Bible Preacher Who Had Interrupt the Gang Trial. Pengkhotbah Alkitab yang telah mengganggu persidangan anak-anak geng. Ini kan sesuatu peristiwa bukan yang enak. Bukan iklan yang membuat namanya harum. Saudara, ketika hal itu terjadi, maka publikasi yang sama sekali tidak pernah dia rencanakan atau impikan, itu justru membuka jalan bagi dirinya untuk berkenalan dengan para anggota geng jalanan di kota New York. Mereka berpikir kalau para polisi tidak menyukai pengkhotbah ini, berarti dia ada di pihak kita. Dan karena itulah akhirnya David Wilkerson ini berkenalan dengan anak-anak geng jalanan, menjadi sahabat anak-anak geng jalanan. Alhasil saudara, sebagaimana yang dikisahkan dalam buku The Cross and the Switchblade. Dan kemudian diangkat dalam film lebar saudara. Dengan judul yang sama, melalui jalan yang berliku-liku. David Wilkerson berhasil membimbing seorang yang namanya Nicky Cruz. Salah seorang tokoh geng jalanan yang sangat ditakuti di kota New York. Dan para anggota gengnya untuk bertobat dan menjadi pengikut Kristus. Berawal dari langkah yang sederhana, yaitu ketaatan terhadap interupsi yang Allah lakukan dalam hidupnya. Di kemudian hari,
David Wilkerson mendirikan lembaga yang disebut namanya Teen Challenge. Teen Challenge ini adalah salah satu lembaga pelayanan rehabilitasi bagi para pencandu obat bius yang sangat terbesar di dunia dan berkembang sedemikian rupa di 140 negara, 1.400 pusat pelayanan. Di dalam anugerah Tuhan menginterupsi hidup seseorang dengan cara yang tak terduga. Yang melalui peristiwa yang kecil dan hal-hal yang sederhana nampak biasa-biasa saja, namun melalui interupsi Tuhan mengubah arah kehidupan kepada hal-hal yang besar dalam kehidupan orang tersebut. Saudara-saudari, hal ini mungkin saya tidak seterkenal atau sehebat David Wilkerson. Tapi dalam perjalanan hidup saya, sampai hari ini, tak jarang Tuhan menginterupsi hidup saya. Diawali dalam kehidupan saya yang akhirnya berdampak sampai hari ini dalam kehidupan pribadi saya, dalam keluarga saya, dan juga di dalam kehidupan jemaat yang hari ini bersama-sama dengan saya. Tahun 93, dalam satu persekutuan doa di malam hari, cuman beberapa orang yang hadir, guru-guru sekolah minggu terdiri dari banyakan, kalau guru sekolah minggu itu pasti para perempuan yang banyak. Dan pada waktu berdoa belum 1 tahun pertobatan saya, perjumpaan saya dengan Kristus. Di satu tempat ruko di Palmerah Utara. Di mana tempat kami beribadah. Ada seorang perempuan muda berbicara dan menyampaikan, "Anakku Sanema, jangan takut. Aku yang memanggil dan memilihmu untuk menjadi hambaku." Saya gak pernah berpikir saudara jadi pendeta. Dan gak ada di leluhur kami yang jadi pendeta. Saya sudah sampaikan tadi pagi, leluhur saya banyakkan orang yang suka berperang, suka berkelahi, garang-garang. Tapi kok Tuhan panggil dan pilih hidup saya? Saya punya cita-cita jadi polisi. Saya mau jadi perwira karena pada waktu itu saya punya om. Polisi saudara, pangkatnya sersan. Dan itu sudah menjadi, saya melihat dulu waktu di kota kecamatan saya para polisi itu gagah-gagah. Ya, dan karena kegagahan mereka, kegantengan mereka, banyak cewek-cewek yang tertarik. Dan sangat disegani, dihormati, dikagumi. Wah, saya tertarik juga model kayak gini. Badan mereka tegap-tegap. Saya gak tertarik untuk jadi polisi. Ya. Kalau gak jadi polisi, jadi pengusaha sukses lah. Tapi justru rencana yang hebat itu, ada rencana yang jauh daripada yang saya rencanakan dan jauh lebih hebat daripada rencana saya adalah rencana Tuhan. Seringkali interupsi Tuhan dalam hidup kita yang kelihatannya sederhana dan dianggap biasa. Tetapi itu membawa perubahan besar dan dampak yang besar di dalam kehidupan baik kepada orang itu maupun kepada orang-orang di sekitarnya. Hal yang sama juga
yang dialami seorang perempuan, anak gadis yang menuju remaja berumur kurang lebih 14 tahun. Gadis desa yang tidak populer, tidak berada di kota besar. Dianggap cantik, mungkin juga biasa-biasa saja. Kok Tuhan datang kepada dia 2000 tahun yang lalu. Malaikat Tuhan datang menginterupsi hidupnya dalam situasi dia sedang bertunangan kepada laki-laki yang dicintainya, yaitu Maria. Mari kita melihat dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 37 Bapak Ibu. Saya bacakan kepada kita sampai ayat 29 dulu. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Dalam bulan yang ke-6 malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea. Kepada seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikarunia Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, Bu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apa maksud salam itu? Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa Maria adalah gadis belia yang kurang lebih berumur 14 tahun. Dan tentu punya cita-cita, yaitu paling tidak ia akan menikah dengan tunangannya bernama Yusuf. Di dalam keadaan itu saudara, datang malaikat Gabriel untuk berbicara kepada dia, menghampiri dia dan menyampaikan maksud kedatangan malaikat Gabriel itu. Sesuatu hal yang tidak diduga, sesuatu hal yang tidak pernah diperkirakan, yang tidak pernah muncul dalam pikiran hati seorang yang namanya Maria yang masih berusia muda, berusia remaja. Gadis desa yang tidak terkenal, bahkan desanya tidak tercatat di dalam perjanjian lama dan juga di dalam buku-buku Talmud. Buku Talmud itu saudara adalah isi daripada aturan-aturan yang disampaikan setiap waktu kepada orang-orang Yahudi. Yang menyampaikan adalah guru-guru agama Yahudi yang kemudian dibukukan. Itu tidak tercatat namanya Nazaret. Kalau di situ disebut kota Nazaret, jangan berpikir bahwa kota Nazaret itu terkenal seperti Jakarta, Bandung, Medan, Palembang, bahkan seperti Pangkal Pinang, mungkin enggak. Yang saya sudah sebut tadi, nama kotanya saja, nama desanya tidak tercatat di dalam perjanjian lama. Itu saking terpencilnya. Dusun saudara. Tapi itu kok Tuhan mau memilih gadis yang enggak dikenal oleh siapa-siapa. Di tempat yang terpencil. Kalau Tuhan sudah menerobos hidup seseorang, itu bukan karena kecerdasan, bukan karena kehebatan, bukan karena ganteng, bukan karena populer, bukan karena status sosial yang luar biasa. Bukan. Tuhan menerobos hidup seseorang pertama adalah karena anugerahnya. Ia menerobos hidup seseorang itu dengan anugerahnya. Bukan karena kehebatan, bukan. Bukan karena layak, bukan. Bukan karena usaha, bukan. Bukan.
Kalau orang yang sedang bekerja dari pagi sampai malam dan kemudian yang mendapatkan gaji di akhir bulan itu karena usaha. Ini bukan saudara, ini hadiah. Pemberian cuma-cuma. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita bisa ada hari ini, duduk di tempat ini, beribadah. Itu bukan karena usaha saudara. Karena anugerah Tuhan yang memanggil dan memilih Anda. Bukan. Mungkin ada beberapa kita di sini nih yang punya latar belakang yang keluarganya atau yang dulu punya kepercayaan yang lain. Dalam silsilah keluarga enggak ada yang percaya kepada Kristus. Tapi di antara itu ada dipilih, Anda dipanggil dan menjadi percaya kepada Kristus. Itu adalah anugerah Tuhan bagimu. Amin. Itu kemurahan Tuhan bagi. Saudara-saudari, itulah yang dialami oleh Maria. Dikatakan di sana ayat 26 sampai 29 tadi. Dalam bulan yang ke-6 malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Saulang Nazaret, daerah kecil yang tidak terkenal. Tidak disebut dalam PL, dalam Talmud. Dan dokumen Romawi enggak ada saudara. Maria gadis sederhana yang tidak pernah menyangka akan mendapat perhatian khusus. Mendapat perhatian khusus dari Allah. Perhatikan baik-baik. Perhatian khusus dari Allah. 28. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikarunia Tuhan menyertai engkau." Perhatikan, hai engkau yang dikarunia Tuhan menyertai engkau. Kok Maria yang tidak terkenal itu masih gadis belia, masih remaja, masih kemarin ada yang kirim WA di grup. Wah, jemaat yang saya gembalakan masih jemaat yang unyu-unyu. Tahu unyu-unyu itu apa sih? Hah? Apa itu unyu-unyu? Apa bangga? Unyu-unyu itu. Culun-culun. Masih kecil. Iya, kita boleh unyu-unyu dipandang orang. Tapi Anda mendapat perhatian khusus dari Allah. Iya. Gak apa-apa. Tapi kalau sudah Anda menjadi perhatian khusus dari Allah, itu artinya Anda mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Allah. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, perhatikan baik-baik. Apa tanggapan setelah itu Bapak Ibu? Kok hilang? Ayat 29 dikatakan Maria terkejut. Mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apa maksud salam itu? Dia terkejut. Ya, saya rasa kalau kita juga dalam situasi itu bisa terkaget-kaget bukan? Sudah untung gak pingsan saudara. Karena kenapa? Masih remaja. Ya, punya tunangan. Tapi hebat. Sekalipun dia tidak terkenal. Tidak dikenal orang. Bukan orang populer, gadis desa, kampungnya tidak diketahui, tidak dikenal. Tapi Tuhan mengenal dia.
Tuhan memilih dia, menjumpai dia secara khusus untuk hal itu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, saya mau menyampaikan kepada kita, kalau kita ada hari ini, kalau kita bisa memanggil Allah itu adalah Bapa, itu adalah anugerah, kasih karunia bukan karena hebat kita. Kalau engkau dipanggil, dipilih olehnya, itu bukan karena usahamu. Kalau ia mau berelasi denganmu, itu bukan karena hebatnya kita. Tapi karena anugerahnya bagi kita. Kalau ia menjumpai kita, ia bertamu, ia berkunjung ke kita. Dan ia mau menyertai kita. Bukan karena kita siapa-siapa dan bukan apa-apa. Tapi semua adalah anugerahnya. Kalau ada hari ini sebagaimana engkau ada, engkau hidup. Itu semua adalah anugerahnya. Itulah cara Tuhan untuk menerobos hidup seseorang. Hal yang kedua saudara. Cara Allah menerobos hidup seseorang itu adalah ia menerobos dengan melampaui kemustahilan. Perhatikan baik-baik. Ketika pada waktu malaikat itu datang kepada dia. Ketika pada waktu malaikat berkata, hai engkau yang dikarunia Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Lalu dikatakan Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hati, apa maksudnya salam itu? Ayat 30. Menanggapi kekagetan, keterkejutan daripada Maria. Dikatakan kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria. Sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Tambah lagi, anugerah, kasih karunia. 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau harus menamai dia Yesus. Kaget lagi enggak? Tambah kaget lagi. Lebih kaget lagi saudara. Baru saja tadi datang malaikatnya berbicara kepada dia. Dan kemudian malaikat berkata, hai engkau yang dikarunia Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Masih oke-oke saja saudara. Masih mungkin kegagetan itu karena ia lihat ada malaikat Tuhan. Ada apa ini? Kok Tuhan mau apa malaikat itu mau hampiri saya, mau datang kepada saya. Tapi yang lebih lagi ketika pada waktu malaikat Tuhan itu, hei kamu akan hamil. Hah? Respon dari Maria akan pernyataan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu, perhatikan ayat 31. Ayat 32. Ya, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak berkesudahan. Ayat 34 ini respon Maria. Tanggapan kekagetan akan pernyataan Tuhan Yesus. Pernyataan malaikat Tuhan itu kepada dia. Ayat 34 dikatakan begini saudara. Malaikat kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Iya dong. Masuk akal enggak pertanyaan Maria? Masuk akal enggak kekagetannya? Masuk akal dong. Bagaimana mungkin aku akan mengandung seorang anak? Sementara pertama aku belum berhubungan dengan laki-laki manapun. Termasuk tunangannya Yusuf. Yang kedua dia masih remaja yang saya sudah sebut tadi. Umurnya barangkali baru 14 tahun. Mana mungkin. Lalu malaikat Tuhan berkata begini ayat 35. Dikatakan begini Bapak Ibu. Jawab malaikat itu kepadanya. Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan anak akan disebut anak Allah. Lebih kaget lagi. Hah? Barangkali pada waktu itu Maria. Siapa itu Roh Kudus?
Nggak ngerti siapa itu Roh Kudus. Siapa itu? Dia bertanya-tanya di dalam hatinya. Seringkali interupsi Allah dalam hidup kita itu tidak masuk akal. Tapi lihat, apa jawaban malaikat itu selanjutnya ayat 36. Untuk meneguhkan Maria di dalam kemustahilan nalarnya sebagai gadis belia, sebagai orang yang masih muda, yang belum menikah. Ada seorang saudaranya namanya Elisabeth, istri daripada Zakaria yang sudah dinyatakan mandul dan tua. Yang mustahil akan mengandung. Enggak mungkin. Kenapa? Sudah mati haid. Enggak mungkin hamil. Tapi malaikat Tuhan itu berkata kepada Maria, lihat, Elisabeth sanakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Ya, bagi manusia mustahil. Bagi Maria mustahil. Bagi saudara-saudari dan saya mustahil. Tidak masuk akal, di luar nalar, di luar kebiasaan. Tapi perhatikan ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Sekali lagi dengan keras dan penuh iman berkata, iya, memang bagi Allah tiada yang mustahil. Bagi saudara-saudari dan saya adalah mustahil. Tetapi bagi Allah tiada yang mustahil. Ia sanggup dan mampu melakukan di luar kemampuan manusia. Sebab dia adalah Allah yang berdaulat atas seluruh hidup ini. Itu sadar. Dalam kedaulatannya. Bukan karena manusia. Bukan karena hebatnya manusia. Dalam kedaulatannya dan dengan anugerahnya. Itu sebabnya apapun keadaan yang engkau hadapi hari ini. Apapun peristiwa yang sedang terjadi di dalam hidupmu. Biarkan waktumu engkau berteduh, engkau meneduhkan jiwamu di hadapan Tuhan. Dan cari waktu. Barangkali Tuhan mau menginterupsi hidupmu. Mau berbicara kepadamu secara pribadi. Di dalam hati dan pikiranmu. Ia akan mengingatkan firman-Nya bagi engkau. Mungkin bagimu sesuatu yang mustahil. Bagimu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi bagi dia, tiada yang mustahil. Ketika engkau menanggapi itu, maka engkau akan membawa. Ia akan membawa engkau terbang seperti burung Raja Wali. Engkau akan naik level menjadi level up, saudara. Bukankah itu yang menjadi kerinduan saudara-saudari dan saya untuk hidup ini semakin level up? Amin. Di sepanjang tahun 2025 ini kita berbicara, kita mendengar tentang hidup level up, hidup berbahagia, hidup bermakna, hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan, hidup semakin melekat kepada Tuhan. Semakin engkau melekat kepada Tuhan, semakin engkau akan memiliki kepekaan. Dia akan berbicara kepadamu. Dalam pikiran dan hatimu yang mustahil, dia akan bekerja dengan sesuatu yang tiada mustahil. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Poin ketiga maksud saya. Tuhan
menerobos hidup seseorang itu adalah kepada orang yang mau berserah kepadanya. Kepada orang yang mau berserah kepadanya. Bukan kepada orang yang mengeraskan hati. Bukan kepada orang yang menutup hatinya. Bukan kepada orang yang tidak mau berjalan bersama dengan dia. Berbicara tentang penyerahan diri saudara adalah berbicara tentang kerendahan hati dan iman yang tidak tergoyahkan. Itulah yang dialami, dilakukan oleh Maria. Perhatikan baik-baik. Apa kata Maria setelah mendengar hal itu? Di ayat selanjutnya dikatakan di sana ditulis, dikatakan ayat 38, kata Maria, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Perhatikan. Maria berkata, aku ini hamba Tuhan. Berbicara dikatakan aku ini hamba Tuhan. Itu Maria menandakan bahwa dia seorang yang rendah hati. Mau sebagai hamba. Sebagai orang yang menjadi pelayan daripada majikan, daripada tuannya. Bukan dia tuannya memerintah, tuannya bukan. Wujud kerendahan hati itu saudara-saudari adalah menerima pernyataan firman Tuhan itu dan tidak hanya menerima tetapi melakukan. Itu wujud kerendahan hati. Menerima dan melakukan firman Tuhan itu. Itulah sebabnya Maria berkata kepada malaikat itu, dikatakan demikian saudara. Ya, ayat 38, kata Maria, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Dia membuka hati biarlah firman Tuhan itu terjadi di dalam hidupnya. Dan itu hanya terjadi kalau ia dengan kerendahan hati dan memiliki iman. Mempercayai firman Tuhan itu. Jadi saudara, penyerahan diri kepada Tuhan itu. Rendah hati dan iman. Iman itu berbicara tentang mempercayai, menyerahkan. Kalau saudara percaya kepada Tuhan atau kepada seseorang, maka Anda menyerahkan dirimu kepada dia. Terserah dia mau-maunya apa. Suka-sukanya apa terhadap dirimu. Itu makanya pasangan suami istri itu waktu menikah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Mempercayakan hidupnya kepada suaminya, kepada laki-laki yang dia percaya itu. Bahwa laki-laki itu akan bertanggung jawab di dalam hidupnya. Yang memenuhi segala kebutuhan dan keperluannya. Sama dengan kalau kita berkata kepada Kristus, aku menyerahkan hidupku kepada Kristus. Artinya mempercayakan seluruh hidupmu kepada dia dan melakukan apa yang dia katakan. Itu saudara. Itu penyerahan diri itu seperti itu. Itu sebabnya Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Perkataan malaikat Tuhan. Perkataan firman Tuhan. Jadilah padaku. Saudara, tahu siapa yang ingin mau mengalami firman Tuhan? Saya ulang. Siapa yang mau mengalami firman Tuhan dalam hidupnya? Tahu cara untuk mengalami firman Tuhan? Lakukan firman Tuhan itu sendiri. Amin. Aku taat saudara. Ketaatan kita kepada firman itu akan mengerjakan hal-hal yang mustahil dalam hidup kita. Amin. Siapa yang mau mengalami mujizat Tuhan? Oh, semua ingin mengalami mujizat Tuhan. Tahu, Anda mengalami mujizat Tuhan. Kapan Anda mengalami mujizat Tuhan? Waktu engkau mengerjakan firman Tuhan itu. Amin. Itu sebabnya
Alkitab mengatakan janganlah hanya engkau mendengar, tetapi melakukan firman Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ada seorang hamba Tuhan 200 tahun yang lalu bernama D.L. Moody yang hidupnya adalah seorang anak yatim. Karena kematian ayahnya, dia tinggal di negara bagian Amerika di Massachusetts. Dan dia ada di sana dan kemudian karena ia harus menyambung hidup, ia harus bekerja dan jadi tukang sepatu saudara, ia pindah ke Boston. Dan bekerja di sana. Kemudian ada panggilan Tuhan di dalam hidupnya untuk menjadi seorang pelayan yang melayani Tuhan. Dalam keterbatasan pendidikan itulah dia tetap mau memberi diri untuk melayani Tuhan. Yang akhirnya pada tahun 1872 dia pindah ke Inggris dan bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang bernama Henry Farley. Hamba Tuhan yang sangat terkenal memimpin ibadah KKR dengan kehadiran ribuan orang. Dan pada waktu berjumpa saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, perhatikan, Tuhan tidak mencari manusia yang sempurna. Namun bukan berarti ia akan bertindak secara serampangan untuk menyerahkan rencananya kepada orang yang tidak dapat ia percaya. Tuhan gak pernah sembarangan untuk memilih orang. Karena ia tidak mau menyerahkan rancangannya yang mulia itu kepada orang sembarangan. Saudara Harley, D.L. Moody bertemu dengan Henry Farley. Waktu Henry Farley berbicara dan berkhotbah saudara, apa kata Henry dalam khotbahnya gini. Dunia akan menyaksikan apa yang Allah kerjakan terhadap orang-orang yang menyerahkan dirinya secara sepenuhnya kepada Tuhan. Perhatikan, Tuhan bekerja kepada orang-orang yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Perhatikan kata sepenuhnya. Dan ketika pada waktu itu D.L. Moody mendengarkan itu, ia berkata, itu buat saya Tuhan. Dan apa yang dia katakan kemudian? Dia katakan, by God's help I am to be that man. Oleh pertolongan Tuhan, aku akan menjadi orang tersebut. Respon daripada D.L. Moody atas perkataan daripada Henry Farley. Itu buat dia berkata, itu buat saya, Tuhan tolong aku. Karena itu aku. Dan tahu saudara, apa yang terjadi? D.L. Moody dipakai Tuhan luar biasa. Dia menjadi seorang pengkhotbah ribuan orang di setiap KKR. Tidak hanya itu saudara, dia mendirikan satu Bible College Illinois di Amerika Serikat yang sudah melahirkan 50.000 orang hamba Tuhan di seluruh dunia yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dari orang sederhana yang tidak berpendidikan, Tuhan pakai. Kalau D.L. Moody, Tuhan pakai. Ya, kalau David Wilkerson, Tuhan jadikan alatnya. Dan Maria menjadi hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Yang akhirnya menyelamatkan jutaan orang di muka, bahkan miliaran orang di dunia ini. Saudara-saudari juga Tuhan bisa pakai seperti mereka. Amin. Asal engkau menyerahkan dirimu kepada Dia. Amin. Amin. Engkau menyerahkan dirimu kepada Kristus. Pertanyaan ini buat kamu. Buat saudara-saudari, buat Bapak Ibu, buat saya juga. Maukah engkau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Hanya dalam penyerahan dirimu kepada Tuhan. Tuhan akan pakai engkau menjadi alat di dalam tangannya. Menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita bangkit berdiri.
Ku serahkan padamu Tuhan, penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini aku, semua milik-Mu, ku serahkan padamu Tuhan, penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka semua ku serahkan. Oh, yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Oh, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Bapak, saudara-saudari, biar musik saja menyanyikan lagu ini dengan lembut. Hidupmu Tuhan mau terobos. Dia mau menginterupsi. Langkah demi langkahmu yang mungkin itu di luar dugaan, di luar perkiraan. Dan kalau Tuhan mau menerobosmu, itu bukan karena engkau cerdas, bukan karena engkau pintar, bukan karena kecakapanmu, bukan karena kehebatanmu, bukan karena apa yang engkau punya, bukan. Tetapi itu adalah anugerah Tuhan bagi engkau. Anugerah kasih karunia.
Dan ketika ia menerobos engkau, ia akan melakukan hal-hal yang jauh dari apa yang engkau pikirkan, yang tidak pernah muncul dalam pikiran dan hatimu. Bahkan sesuatu hal yang mustahil bagi engkau. Dan itu akan terjadi kalau engkau menyerahkan dirimu kepada Dia. Penyerahan diri dalam kerendahan hati dan percaya, iman. Sebagaimana Maria berkata, aku ini adalah hambamu, jadilah kepadaku sesuai dengan perkataanmu itu. Engkau akan mengalami Tuhan dalam hidupmu. Engkau akan mengalami level apa dalam hidup. Bahagia, hidup bermakna, selaras dengan kehendak Tuhan. Hidup melekat kepada Tuhan. Tuhan akan menyatakan hal-hal yang mustahil bagimu. Yang jauh daripada yang engkau bayangkan. Pertanyaannya, Bapak Ibu mau gak engkau menyerahkan sepenuhnya hidupmu kepada Dia? Penyerahan dirimu dengan penuh kerendahan hati dan engkau mempercayakan hidupmu itu kepada Dia. Bila engkau pada pagi hari ini berkata, iya Tuhan, sepenuhnya hidupku aku serahkan kepada Engkau. Aku persembahkan hidupku ini kepadamu. Lakukanlah seperti apa yang Engkau mau. Karena aku tahu apa yang Engkau kerjakan di dalam hidupku. Itu sesuatu yang terbaik dari apa yang aku kira. Kalau itu engkau, taruh tangan kirimu di atas dadamu. Dan bila tangan kananmu engkau angkat. Dan engkau berkata, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Kalau engkau mempersembahkan hidupmu kepada Dia, bukan karena tidak ada alasan. Jauh sebelum engkau mempersembahkan hidupmu kepada Dia, Dia telah mengorbankan dirinya bagimu. Sampai mati di salib, dikubur, 3 hari kemudian Dia bangkit. Di dalam kebangkitannya sampai hidup sampai selama-lamanya. Ia datang mengunjungimu. Ia menghampiri engkau. Ia mengetok pintumu. Dan anugerahnya oleh Roh Kudus. Ia membuka hatimu untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga hari ini engkau dilayakan untuk datang menghampiri Dia. Untuk menyebut Dia sebagai Bapa. Dan engkau diberi hak istimewa sebagai anak. Itu sebabnya selayaknya kita mempersembahkan hidup ini kepada Dia. Kita menyerahkan hidup kita kepada Dia. Karena kita adalah miliknya yang telah ditebus dengan darahnya yang mahal.
dan dengan tubuhnya terpecah-pecah. Pagi hari ini kita mengambil roti waktu kita masuk di ruangan ini. Kita mengambil anggur, mengingatkan kita akan pengorbanannya. Supaya hidup kita sungguh-sungguh hanya untuk Dia. Sepenuh hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita persembahkan hanya untuk Dia. Karena kita adalah miliknya. Bila kita angkat roti ini dengan penuh ucapan syukur dan mengingat akan pengorbanannya itu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini setiap kali kamu melakukannya, merupakan peringatan akan aku. Mari makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami limpah dengan syukur atas segala pengorbananmu bagi kami. Darahmu menjadi meterai baru bagi kami bahwa kami adalah milikmu. Dan tubuhmu yang terpecah-pecah adalah pertanda sebagai kami yang sesungguhnya dijauhkan kembali dipersatukan menjadi satu tubuh. Dan engkau menjadi kepala bagi kami. Pimpin dan tuntun kami dalam waktu setiap langkah demi langkah kami. Sampai kami tiba di rumah Bapa di dalam kekekalan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, kami menyambut dengan sukacita Bapak Ibu Saudara-saudari yang beribadah pada hari ini. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama kami di Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Berikut MDC News. Perayaan Natal sudah semakin mendekat. Sebagai bentuk rasa syukur dan ungkapan sukacita kita atas kelahiran Yesus Kristus, maka kita akan melakukan beberapa kegiatan Natal yang diawali dengan perayaan Natal Image diadakan pada tanggal 14 Desember 2025 pada pukul 17 waktu Indonesia Barat di gereja. Perayaan Natal Anak diadakan pada tanggal 23 Desember 2025. Perayaan dan ibadah Natal umum diadakan pada tanggal 25 Desember 2025. Untuk mendukung acara tersebut, mengajak seluruh jemaat untuk turut ambil bagian dalam doa, daya, dan dana. Amplop persembahan untuk kegiatan Natal telah tersedia di kotak persembahan. Khusus Natal umum akan dilaksanakan di Geraha MDC. Ibadah tutup buka tahun akan diadakan pada hari Rabu pada tanggal 31 Desember 2025 pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di gereja. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup lebih bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui emun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat melalui Zoom Meeting. Doa meneduhkan jiwa dilaksanakan setiap hari Rabu pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat secara onsite di gereja. Doa bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat secara onsite di gereja. Kegiatan kesan dilaksanakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk mengetahui info lebih lanjut, dapat menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, dan persembahan misi, serta persembahan pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar.
Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MIC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MIC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKPB MIC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MIC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Hati kami limpah dengan syukur buat segala kebaikan Tuhan bagi kami di sepanjang kami ibadah ini. Kami merasakan kehadiran-Mu menguasai dan mengendalikan hati, pikiran, dan perasaan kami. Bahkan kami bersyukur karena Engkau masih mau berbicara kepada kami. Engkau tuliskan firman-Mu itu dalam hati dan Engkau taruh di akal budi kami. Sehingga itu menjadi terang bagi jalan dan pelita bagi kaki kami. Di tengah kegelapan dunia ini dan di tengah berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam keadaan yang tak menentu ini. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memuji menyembah-Mu dan membawa korban syukur kami kepada-Mu. Kiranya ini semua berkenan kepada Tuhan. Segera kami akan mengakhiri ibadah ini, kami pulang, kami percaya tangan Tuhan selalu terulur untuk menuntun bahkan memimpin serta memberkati hidup kami. Itu sebabnya kami mengangkat kedua belah tangan kami, menyongsong dan menyambut berkat-Mu. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi Engkau dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memimpin, menuntun langkah demi langkahmu. Sehingga apapun yang Engkau buat, dibuat yang Engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Hari ini sampai untuk selamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Tuhan berkata bersama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.